Selamat malam, saya Anhar Masulat Mufti dari kelas Perancangan Drama B, NIM 191481046. Ya, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang perancangan film biografi Rio Purba. Ya, jadi siapa sih Rio Purba itu? Jadi, Rio Purba atau nama lengkapnya adalah Rio Andrew Marvo Louis Purba merupakan seorang desainer profesional asli Medan yang terkenal karena vlog-vlog desain grafisnya. Jadi Rio Purba ini terkenal dari awalnya lewat YouTube-nya. Jadi dia sering memberikan tutorial dan motivasi-motivasi kepada desainer pemula dan freelancer-freelancer untuk lebih semangat berkarya. Rio Purba lahir pada 14 Mei 1992 di Kota Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sejak kecil, Rio senang menggambar dan merancang sesuatu. Lalu ia mulai merangkai visual dengan digital saat duduk di bangku SMK. Inilah kisah desainer grafis asal Indonesia. Di tengah keringnya apresiasi prestasi bagi kaum desainer grafis di kota ini, beruntung ada sosok seperti Rio yang mengambil langkah untuk mengikhtiarkan keahliannya. Desain adalah problem solving, solusi dari masalah visual. Layaknya sebuah objek akan menarik untuk dilihat dengan cara didesain. Rio Purba memandang bahwa setiap masalah ada solusinya. Dalam lingkup dunia pekerjaannya, desain adalah solusi utama dalam setiap hal. Ia akan membuat sesuatu karya desain grafis yang berfokus pada suatu objek agar dapat menarik perhatian banyak orang. Rio mengemas hasil desain dalam bentuk eksklusif sesuai dengan apa yang diminati kliennya. Sudah banyak masalah yang diselesaikan dengan mendesain, terutama dalam bidang branding sebuah perusahaan, mulai dari logo, alat promosi, konten sosial media, dan lainnya. Beliau telah memiliki klien sampai ke luar Pulau Sumatera yang intens bekerja sama dengannya. Ya, di sini permasalahannya adalah desain merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup ini. Meski sering disepelekan, hal sekecil apapun pasti memerlukan desain. Mulai dari perabotan rumah tangga, barang elektronik, alat transportasi, busana, kemasan produk, gedung dan tempat tinggal, interior ruangan, media pemasaran dan promosi, aset grafis, dan lain sebagainya. Meski demikian, desain nampaknya benar-benar hampir selalu dipandang sebelah mata. Bagi orang awam, manfaat desain akan kurang terasa, bahkan sering kali tak dihiraukan keberadaannya. Padahal, secara tidak sadar, desain dapat membantu interaksi dan membangun sugesti manusia terhadap apa yang ingin diberikan oleh suatu hal tersebut. Permasalahan terbesar dalam dunia desain, khususnya di Indonesia ini adalah ketika para pekerja desain yang telah menempuh pendidikan yang cukup tinggi, dengan waktu riset yang tidak singkat, ditambah kebutuhan produksi yang tidak rendah, namun masih saja karya tersebut masih dihargai murah. Oleh sebab itu, edukasi terhadap apresiasi suatu karya desain harus digencarkan. Sebab bila hal ini masih saja diabaikan, kemungkinan para pekerja kreatif dalam bidang desain akan kehilangan motivasi dan semangat dalam memaksimalkan karyanya. Di sini target audiensnya merupakan para pekerja desain dan juga konsumen desain berusia produktif antara 15 hingga 64 tahun. Karena di masa tersebut para pekerja dan juga konsumen desain akan sangat membutuhkan edukasi tentang desain. Karena produsen dan konsumen desain tidak mengandung gender, maka gender target audiens merupakan pria dan wanita. Konsep naratif pada film ini nantinya, penceritaan film ini akan menggunakan struktur 3 babak, mulai dari pengenalan tokoh, konflik, hingga penyelesaian masalah. Penyampaian naratif secara linear agar penonton lebih mudah memahaminya. Konsep naratif akan difokuskan tentang kisah Rio Purba sejak baru mengenal desain hingga akhirnya membentuk studio desain. Sedangkan konsep sinematiknya adalah dalam mise en scene, setting berada di kota Medan, pakaian sering menggunakan kaos karena Rio Purba sering menggunakan kaos, pemeranan ramah dan rendah hati. Kemudian sinematografinya adalah kombinasi dari beberapa teknik shot, pencahayaan soft, angle dominan, eye level. Lalu untuk bagian editing, untuk VFX minim, lebih dominan ke teknik yang continuity
agar alur ceritanya berkesinambungan. Ton warna cenderung cerah dan saturasi tidak terlalu tinggi. Selanjutnya untuk suara. Suara direkam langsung dari adegan para pemeran. Musik yang akan digunakan untuk background dominan dengan tempo cepat agar memberikan kesan semangat. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami dan diterima. Terima kasih.